Hai, nama saya Naomi Margaret dari jurusan Administrasi Perkantoran, kelas AP 2021. Saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di mata kuliah Hubungan Industri dan K3. Studi kasus yang saya ambil dari kecelakaan di Piper Alpha. Jenis pabrik industri minyak dan gas lepas pantai, platform dengan berat 20.000 metric ton di Laut Utara yang memproduksi natural gas, crude oil, dan liquefied petroleum gas. Kapasitas pabrik 125 barel per hari. Lokasi terletak di Laut Utara sekitar 110 km dari Aberdeen, Skotlandia. Jenis kecelakaan ledakan. Penyebab kecelakaan yaitu kebocoran gas dari pompa yang belum selesai diperbaiki. Kronologi peristiwa. Kejadian dimulai saat jam 6 sore, waktu di mana setiap izin kerja harus di close out atau diperpanjang. Seorang pekerja tidak menjalankan komunikasi kepada supervisor saat dia menutup izin kerjanya. Padahal, pekerjaan tersebut masih belum selesai dan akan dilanjutkan besok harinya. Tanpa ada yang menyadari, sebuah permit yang lain dikeluarkan untuk pekerjaan lain, di mana pekerjaan tersebut seharusnya dilakukan setelah pekerjaan pertama selesai. Pekerjaan kedua tersebut menyebabkan gas yang bertekanan bocor. Ledakan pertama dikarenakan pipa gas berukuran 3 kaki yang bertekanan pecah. Berdasarkan desain dari platform itu sendiri, posisi control room sangat dekat dengan lokasi kebakaran di mana CR tersebut seharusnya berfungsi sebagai pusat komando apabila terjadi emergensi. Dan desain firewall proof yang ada ternyata juga tidak mampu bertahan. Maka akhirnya, CR tersebut ditinggalkan. Petugas CR hanya berhasil mengirim berita Mayday yang diterima oleh rig-rig tetangga, yaitu Claymore dan Tartan. Public announcement gagal dilakukan, hingga pekerja-pekerja tidak ada yang tahu apa yang terjadi dan tidak menerima instruksi lebih lanjut. Singkat kata, emergency response plan gagal dieksekusi. Kemudian, Deluge System sebagai sistem proteksi kebakaran tidak berfungsi karena kebetulan sedang dalam kondisi manual akibat ada pekerjaan penyelaman. Dari auto di switch ke manual untuk menghindari si penyelam tersedot oleh sistem yang memanfaatkan air laut ini. Dikarenakan sistem tanggap darurat yang gagal dilaksanakan, sistem bot penyelamat pun tidak sukses dilakukan. Pekerja-pekerja yang tidak mendapat instruksi keadaan darurat tersebut berusaha menyelamatkan diri. Beberapa yang tahu situasi berhasil meninggalkan rig, beberapa ada yang terpaksa melompat dari atas rig dengan ketinggian kurang lebih 100 kaki. Sayangnya, kebanyakan dari mereka terperangkap di ruang tempat tinggalnya. Kedua rig tetangga yang menerima pesan darurat Piper Alpha ragu dengan apa yang sedang terjadi karena communication link dari Piper Alpha terputus. Piper Alpha berada di tengah jaringan pipa distribusi minyak dan gas onshore bersama Claymore dan Tartan rig. Akibat produksi minyak yang tidak di-stop, terjadi tekanan balik ke Piper Alpha. Ibaratnya sudah terbakar, malah ditambah bahan bakar yang bertekanan pula. Namun sayangnya, fasilitas sistem pemadaman api gagal berfungsi untuk menyemburkan airnya ke rig. Faros berusaha membentangkan GIW-nya ke rig. Namun sayangnya pergerakannya sangat lambat. Ia butuh waktu 5 menit, hingga akhirnya terlambat. Sementara dari kejauhan, Claymore dan Tartan dapat melihat cakrawala yang terang benderang dari lokasi Piper Alpha. Tapi mereka ragu, dan tetap tidak bertindak men-shutdown produksinya. Ledakan kedua pun terjadi akibat akumulasi aliran minyak dari rig Tartan dan rig Claymore yang menghasilkan back pressure ke jaringan pipa minyak dan gas Piper Alpha. Manajer kedua rig tetangga tersebut tidak berani mengambil keputusan menyetop produksi karena konsekuensi yang sangat amat mahal dari sisi produksi. Ia harus menelpon manajer onshore untuk mengkonfirmasi lebih dahulu. Sang asisten sudah teriak-teriak, "Can we just shut it down now? There's a second explosion." Akhirnya si manajer dengan terbata-bata, "Oh, oke, shut it down." Tapi sayang, sudah terlambat. Si platform besar itu akhirnya meleleh akibat panas ribuan derajat Celcius. Dari peristiwa tadi, kita dapat membuat studi kasus dengan metode 5W1H. Dari what? Apa yang terjadi di peristiwa tersebut? Yang terjadi adalah kecelakaan di Piper Alpha. Lalu, siapa saja yang terlibat di peristiwa tersebut? Yang terlibat ada pekerja dan supervisor.
Lalu where, di mana peristiwa tersebut terjadi? Di laut utara sekitar 110 km dari Aberdeen, Skotlandia. Lalu when, kapan peristiwa itu terjadi? Saat jam 6 sore. Why? Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Saat jam 6 sore, waktu di mana setiap izin kerja harus close out atau perpanjang, seorang engineer tidak menjalani komunikasi kepada supervisor saat ia menutup kerjanya. Lalu how? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Seorang pekerja yang tidak meminta izin kepada supervisor saat ia ingin menutup pekerjaannya, alhasil menyebabkan gas bertekanan bocor dan terjadi ledakan kebakaran yang membuat sebagian pekerja tidak bisa menyelamatkan diri. Penyebab dan akibat terjadi peristiwa tersebut. Penyebab yang pertama, kelalaian engineer yang tidak berkomunikasi kepada supervisor bahwa ia menutup izin kerjanya yang mengakibatkan gas bertekanan bocor. Lalu akibatnya apa? Produksi minyak yang tidak di stop, terjadi tekanan balik ke piper alfa. Namun, sistem pemadaman api gagal berfungsi menyemburkan air kering. Kendala yang terjadi di peristiwa ini yang pertama, karena piper alfa berada di tengah jaringan pipa distribusi minyak dan gas bersama Claymore dan Tartan, akibatnya produksi minyak yang tidak di stop menjadi tekanan balik ke piper alfa, lalu ledakan kedua pun terjadi akibat akumulasi aliran minyak dari rig Tartan dan Glamour yang menghasilkan back pressure ke piper alfa. Yang kedua, manajer kedua rig tetangga tidak berani mengambil keputusan menyetop produksi karena konsekuensi yang sangat mahal dari sisi produksi. Yang ketiga, kedua rig tetangga yang menerima telepon darurat pesan tersebut dengan apa yang terjadi karena communication link alfa terputus. Solusi dari peristiwa ini yang pertama, harusnya menyediakan cadangan sistem proteksi kebakaran agar sewaktu-waktu jika suatu alat tersebut digunakan untuk keperluan lain, masih ada satu alat untuk keperluan emergency. Yang kedua, memberikan ketegasan kepada pekerja jika sudah jam 6 sore, izin kerja di close out atau diperpanjang harus mengatakan kepada supervisor. Yang ketiga, perusahaan harus memberikan asuransi jiwa untuk para pekerja agar mencegah hal yang tidak diinginkan terulang kembali. Sekian presentasi studi kasus yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.